Menarik, jadi ingat Romo. Oke, Romo mengatakan recorder. Disitulah di mana letak Tuhan Maha Tahu. Itu loh. Terus kita lahir itu udah bawa karma. Siapa lahir yang suci? Itu kan casingnya. Casing baru lahir kok langsung di ilegal itu ya nggak boleh. Ini kalimat kasar ya, karena saya juga mengalami, mohon maaf ya. Saya juga bolehlah kisah hidup saya sebentar. Sejadah-jadahnya anak. Kasar tapi. Sejadah-jadahnya anak jadah. Karena lahirnya adalah tanpa ada hubungan antara suami dan istri dari orang tuanya. Dianggap anak jadah. Oke, sekarang masih ada yang berpikiran anak jadah. Ini saya bongkar mental blok anak jadah. Ketika kamu sudah selesai mengatakan itu anak jadah, terus kamu dimatikan oleh Tuhan sekarang juga, kamu yang masuk neraka daripada anak itu. Karena saya nggak melihat fisik, batinnya dia. Gitu. Dari lahir udah ada karma. Karma dari siapa? Ya memori DNA dari warisan orang tua. Wong kita lahir itu membersihkan karmanya Adam. Ayo. Adam turun ke bumi gara-gara apa? Dosa tuh. Ya kita juga sama. Lahirnya gimana? Adam belum selesai. Orang tua kita, nenek moyang kita, dosa semua. Akumulasi dosa itu. Terbentuknya dosa itu dari akumulasi sekarang. Makanya sekarang zamannya makin rusak. Alam semestanya juga ikut rusak karena getaran manusia itu sendiri. Ya, siapa yang bilang aku orang suci, hiduplah suci, taek itu. Kasar aku nak ngomong kayak gini. Kamu kentut aja masih bau kok. Siapa yang ngaku-ngaku suci di sini? Enggak ada. Saya pun kotor. Dosa mana yang belum saya pernah lakukan? Semua pernah, hampir semua pernah. Saya belajar untuk menapaki, apa bukan menapaki, saya belajar dari kehidupan saya sehingga saya berada di titik sekarang ini. Percuma orang yang nggak pernah melakukan kejahatan kok menceritakan kebaikan. Logikanya itu. Jangan mencuri. Dia belum pernah mencuri. Maksudnya apa? Yang boleh mengatakan jangan mencuri, jangan membunuh, jangan minum, jangan ini ya hanya orang yang pernah melakukan yang boleh mengatakan itu. Kalau hanya ikut-ikut orang, oh bullshit gitu. Hiduplah bahagia. Ya dulunya karena dia pernah merasakan susah. Kalau dia nggak merasakan susah, nggak merasakan bahagia. Ya, itu. Kasunyatan itu kayak gitu. Ayo, kita belajar jadi kasepuan. Ini materi sebenarnya kalau di buku kembar bisa 1 tahun baru selesai. Tapi di sini saya ringkas. Karena nanti jenengan tahu, paham atau tidak, urusan jenengan. Bukan urusan saya. Saya nggak berhak ngatur hidupnya jenengan, paham dan tidaknya. Ya. Manusia itu terlahir sudah membawa karmanya masing-masing. Tugas kita membersihkan karma leluhur. Kalau hidup kita, jadi gini, karma itu letaknya ada di tulang ekor atau tulang sulbi itu. Ya, karma itu di situ letaknya. Di atasnya itu udah karmik. Di atasnya itu muladhara, cakra poro, cakra sek, cakra jantung, cakra tenggorokan, cakra asal dan mahkota itu kehidupan pribadi kita. Jadi selain kita menerima karma sejak lahir, kita juga menciptakan karma kita sendiri gitu. Untuk kita wariskan ke anak cucu. Sampai puncak karma kolektif manusia itu besok ada sosok yang kalau orang Islam sebut itu Dajjal. Itu adalah kolektif karmanya manusia itu sendiri. Puncak dari maksiat, puncak dari fitnah, puncak dari nggak tahu lah. Itu menjadi getaran semesta dan melahirkan sosok tersebut. Ya, ya seseorang anak lahir disayang,
dimanja-manja, direngkeli, dirangkul. Ngomong pok karma. Oh, gembleng langsung nek aku. Gembleng. Bukan jahat. Ada saatnya kita tarik, kita ulur. Ada saatnya seperti itu. Dan dari pemahaman filosofi, saya kan suka membaca istilah-istilah di dalam pemahaman filosofi di Yunani sana. Puncak dari kebijaksanaan filosofi, ya kita bahas bisa kebijaksanaan filosofi. Puncaknya adalah menyederhanakan. Kebijaksanaan itu puncaknya menyederhanakan. Ya, amati kalimatnya. Kalau ada orang yang bijaksana tapi sulit ya dipahami atau dimengerti, itu bukan puncak. Orang bijaksana itu mudah menyederhanakan dalam konteks kesadaran apapun. Ya. Lebih baik saya dipandang jelek daripada saya difitnah-fitnah atau diapain. Udah, wes tau engko mlaku dhewe. Fitnah pun juga belum tentu jelek. Fitnahnya apa tuh? Fitnah itu hanya salah kolam. Kita kodok tapi hidup di kolam buaya, ya difitnah terus. Kamu kodok ya, kamu kodok ya. Kalau aku udah nggak marah, aku udah nggak marah. Ya aku, ya memang kenapa gitu. Ari, kamu bodoh ya. Kamu nggak pernah ngerjain PR ya. Berarti kan kolam saya bukan di situ, bukan di sekolahan. Saya keluar dari kelas, dari sekolahan. Saya keluar dari sistem akademis. Saya belajar ke konteks yang lebih luas. Dengan konsisten saya belajar dengan alam, akhirnya kayak gini. Makanya banyak sekali profesor, doktor, insinyur datang. Mereka semua mencari rezeki, begitu mencari rezeki, hilang kebahagiaan. Bahkan ada orang kota yang saya tanya, besok kalau kamu Pak sudah tua, sudah sepuh, sudah pensiun, kamu mau kemana? Balik ke desa. Balik ke desa. Kalimatnya balik ke desa itu, balik ke asal usulnya. Oh ngapain udah di kota enak? Enggak, di kota enggak enak. Enak di desa, adem ayem tentrem. Ini konsep ini sebenarnya di cakra seks ya, tapi saya cuplikan sedikit aja. Kekayaan yang mereka cari itu bukan di kota, bukan di desa juga. Orang kota, misalnya umur 20 tahun merantau ke kota Jakarta, jebret gitu. Berpuluh-puluh tahun nggak pulang. Udah kaya, tapi rindu dengan desanya. Ternyata kekayaan yang dia cari di umur 20 tahun itu nggak bisa mendefinisikan kekayaan yang sejati. Kekayaan yang sejati itu ya tanpa materi, sugih tanpa bondo, apa? Banyak, seduluran. Di desa kamu mati, di desa kamu mati banyak orang yang menguburmu, bahkan ada yang rebutan saling memegang cangkul. Itu udah kekayaan. Nah, di kota nggak ada duit, nggak bisa. Di desa kamu sakit, banyak orang yang nengok. Di kota kamu sakit sendirian. Nah, itu kekayaan bukan di desa. Jadi kekayaan itu rasa untuk tenggang rasa itu tadi. Cakrasek ini sebenarnya pemahaman besok 2 bulan lagi. Tapi tak coba sedih loh, karena berhubungan dengan DNA itu tadi. Seiring berjalannya waktu, manusia akan terus mengalirkan energinya ke alam semesta dengan DNA, dengan kesadaran. Dan muncullah letak di mana keadilan itu akan mencari jalannya sendiri. Ya. Nggak usah sibuk-sibuk mencari keadilan. Keadilan kamu cari, nafsu itu bukan keadilan. Adil itu tanpa nafsu. Ya, wah, hidupku kurang adil, kamu kurang. Kalimatnya gimana ya? Aku karena sudah sulit mencari ini. Jadi gini, aku mencari keadilan, menuntut keadilan tuh gak akan pernah menuntut. Hah? Adil kok nuntut? Yang nuntut yang merasakan rugi. Jadi gimana logikanya itu? Keadilan itu akan mencari jalannya sendiri nanti. Karena keadilan itu letaknya ada di karma dan dharma, di antara keduanya.
Kamu menuntut keadilan, semakin nggak akan adil hidupmu untuk orang lain. Kamu hanya ego. Kamu menuntut keadilan, seketika itu orang lain juga tersiksa keadilan. Di detik yang sama. Ayo kita lebih maju. Berpikirnya tuh on the track gitu loh. Jangan jangan hanya in the track tapi on. In the track itu ya aku loh. Gitu. Wah, kedungan busuk dadanya. Itu in, masuk. Tapi dengan ego. Tapi kalau on the track, kamu akan memilih jalur apa tanpa merugikan siapapun. Wih, jenenge menang tanpa ngasorake. Ya itu. Dan siapa kita untuk saat ini kita bukan siapa-siapa. Tapi akan ada kenangan itu ketika kita sudah selesai dengan tubuh ini. Itu akan jelas tertulis di mata orang lain. Siapa kita. Dan itu akan abadi.